Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam. Ceritanya, Arman, seorang pemuda perantauan yang bekerja di Jakarta, sangat menantikan momen mudik kali ini. Setelah bertahun-tahun merantau, ia akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Namun, karena memilih berangkat di malam hari untuk menghindari kemacetan, ia harus menghadapi perjalanan yang jauh lebih menegangkan dari yang pernah ia bayangkan. Saat berkendara melewati jalan tol, semuanya masih terasa aman dan lancar. Namun, setelah keluar dari tol dan memasuki jalan pedesaan sebagai jalur alternatif, keadaan mulai berubah. Jalan semakin sepi, rumah-rumah penduduk semakin jarang, dan hanya ada kebun serta hutan di kanan dan kiri jalan. Ia melihat jam di dashboard. Mobilnya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Awalnya, Arman merasa tenang. Ia yakin bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalur yang benar, meskipun terlihat lebih sunyi dari biasanya. Namun, tak lama kemudian, sinyal ponselnya menghilang. Mencoba membuka Google Maps, tetapi aplikasi itu tidak bisa memuat peta. Perasaan gelisah mulai muncul di dadanya. Di depan, ia melihat persimpangan yang tidak dikenalnya. Dalam kebingungannya, ia mengurangi kecepatan dan mencoba mengingat apakah jalan ini ada di jalur yang sering dilewatinya dulu. Namun, anehnya, ia sama sekali tidak pernah mengingat ada persimpangan ini di jalur mudiknya. Tanpa terlalu banyak berpikir, Arman memilih belok ke kiri, berharap jalan ini akan membawanya kembali ke jalur utama. Namun, semakin jauh ia melaju, jalan justru semakin menyempit dan dikelilingi oleh pepohonan besar. Kabut tipis mulai turun, membuat suasana semakin mencekam. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak ingin berhenti di tengah jalan karena takut akan hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa menit kemudian, Arman melihat sesosok bayangan berdiri di pinggir jalan. Saat mobilnya semakin mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah seorang kakek tua yang mengenakan pakaian lusuh. Kakek itu berdiri diam dengan tatapan kosong ke arah jalan. Jantung Arman berdegup kencang. Ia mencoba untuk tidak memperhatikan kakek itu dan tetap fokus pada jalan. Namun, saat mobilnya melintas, dari sudut matanya, ia melihat kakek itu tersenyum kepadanya dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya meremang. Mungkin cuma orang tua biasa, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi keganjilan tidak berhenti di situ. Beberapa meter setelah melewati kakek itu, ia melihat persimpangan lain yang mirip dengan yang sebelumnya. Tanpa sadar, ia merasa seperti kembali ke tempat yang sama. Perasaan cemasnya semakin kuat. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, berusaha segera keluar dari jalan ini. Namun, kabut semakin tebal. Pohon-pohon di sekelilingnya terlihat seperti bergerak dalam bayangan samar. Jalanan terasa tidak berujung. Dan yang lebih aneh, ia mulai merasa bahwa suasana di luar mobilnya semakin sunyi, seolah dunia ini hanya berisi dirinya seorang. Akhirnya, di kejauhan, ia melihat deretan rumah-rumah dengan cahaya lampu temaram. Kampung itu terlihat sangat tenang, seperti masih hidup dalam masa lalu. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara televisi atau musik dari rumah-rumah warga. Hanya suara jangkrik yang terdengar nyaring di telinganya. Arman menghela napas lega. Mungkin ia bisa bertanya kepada penduduk tentang jalan keluar dari daerah ini. Dengan hati-hati, ia menghentikan mobil di pinggir jalan dan turun. Saat ia berjalan mendekati rumah-rumah itu, perasaan aneh kembali menyelimutinya. Kampung ini terlihat terlalu sunyi. Saat ia hendak mengetuk pintu salah satu rumah, seorang lelaki tua muncul dari dalam, menatapnya dengan mata penuh selidik. "Kamu orang luar ya?" tanyanya dengan suara dalam. Arman mengangguk. "Iya Pak, maaf mengganggu. Saya tersesat. Bisa bantu saya menemukan jalan utama menuju kota?" Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Sudah larut malam. Menginap saja dulu. Besok pagi, kami bantu tunjukkan jalannya." Arman merasa ragu, tetapi tubuhnya sudah sangat lelah. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Dengan hati-hati, ia mengikuti lelaki tua itu masuk ke dalam rumahnya. Tanpa ia sadari, langkah kakinya ke kampung itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arman memasuki kampung yang tampak begitu tenang dan sederhana. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu, dengan atap dari anyaman daun kelapa. Jalan setapak yang ia lewati
hanya berupa tanah yang padat dan bersih tanpa aspal. Penduduk kampung yang mayoritas mengenakan pakaian seperti dari zaman dahulu menyambutnya dengan ramah. Beberapa pria memakai kain sarung dan baju longgar, sementara wanita mengenakan kebaya dengan selendang yang melingkar di bahu mereka. Tidak ada kendaraan yang terlihat, tidak ada kabel listrik yang melintang di udara, dan suasananya begitu berbeda dengan desa-desa modern yang biasa. Arman lewati. Seorang pria tua yang mengenalkan dirinya sebagai Pak Wiryo mendekati Arman dengan senyum hangat. "Nak, kau tampaknya lelah. Silakan menginap di rumahku malam ini. Esok kau bisa melanjutkan perjalanan," katanya dengan suara serak namun bersahabat. Arman ragu sejenak. Ia merasa lelah setelah perjalanan panjang dan kabut tebal yang membuatnya sulit melanjutkan perjalanan. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun begitu, ia tetap mengikuti Pak Wiryo menuju rumahnya. Rumah Pak Wiryo terbuat dari kayu jati yang kokoh dengan dinding bambu yang disusun rapi. Di dalam rumah, suasana terasa nyaman dan hangat. Pak Wiryo menyalakan lampu minyak yang menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan. Arman mengamati sekelilingnya dan merasa semakin aneh. Tidak ada benda modern di dalam rumah itu. Bahkan tidak ada colokan listrik atau peralatan elektronik sama sekali. Saat makan malam, Pak Wiryo menyajikan nasi hangat dengan lauk sederhana. Rasanya lezat, lebih enak daripada makanan yang biasa ia makan di kota. Namun, Arman mulai menyadari sesuatu yang janggal. Ia tidak melihat satupun anak kecil di kampung ini. Penduduk yang ia temui semuanya tampak sebaya. Tidak ada yang terlihat terlalu muda ataupun terlalu tua. "Pak, kampung ini namanya apa?" tanya Arman sambil menyendok nasi ke mulutnya. Pak Wiryo terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kampung ini sudah ada sejak lama, Nak. Tidak banyak orang yang tahu tentangnya. Jadi, letaknya di mana, Pak?" "Saya tadi mencoba mencari di peta, tapi tidak ada nama kampung ini." Pak Wiryo kembali tersenyum samar. "Tidak semua tempat ada di peta, Nak. Yang penting sekarang kau istirahat dulu. Besok pagi kau bisa melanjutkan perjalanan." Jawaban itu tidak memuaskan Arman. Ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, rasa kantuk mulai menyerangnya, membuatnya sulit berpikir lebih jauh. Saat malam semakin larut, Arman merebahkan tubuhnya di tikar yang telah disediakan. Udara di kampung itu terasa lebih sejuk dari biasanya, hampir menyerupai hawa pegunungan. Ia mencoba menenangkan pikirannya dan berusaha tidur. Namun, di tengah keheningan malam, Arman mulai mendengar sesuatu. Sebuah bisikan pelan yang terdengar samar. Ia membuka matanya dan menajamkan pendengaran. Bisikan itu terdengar dari luar rumah, dari arah kampung. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan mengintip melalui celah dinding bambu di kejauhan. Ia melihat beberapa penduduk kampung berdiri diam di tengah jalan. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri tanpa bergerak, menghadap ke satu arah. Arman merasa bulu kuduknya meremang. Ia segera kembali ke tempat tidurnya, menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Dalam hati, ia berdoa agar malam segera berlalu, dan ia bisa meninggalkan kampung ini esok pagi. Namun, satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Di mana sebenarnya kampung ini? Dan mengapa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres? Arman mulai merasa ada yang janggal dengan kampung yang ia singgahi. Sejak ia menginjakkan kaki di tempat itu, ia tidak pernah merasa lapar atau haus, meskipun biasanya ia adalah orang yang cepat merasa lapar. Awalnya, ia menganggap ini hanya perasaan sesaat, mungkin karena terlalu lelah setelah perjalanan panjang. Namun, semakin lama ia berada di kampung ini, semakin ia sadar bahwa tubuhnya seperti tidak membutuhkan asupan makanan atau minuman keesokan paginya. Arman memutuskan untuk menjelajahi kampung lebih jauh. Ia mencoba mencari jalan keluar dari kampung itu, tetapi selalu berakhir di tempat yang sama. Setiap kali ia berbelok di persimpangan, ia merasa seperti berjalan dalam lingkaran yang tak berujung. Ia mulai merasa gelisah. "Apa aku sedang tersesat?" pikirnya. Saat ia kembali ke rumah Pak Wiryo, ia mencoba menenangkan pikirannya. Ia mengamati penduduk kampung dengan lebih cermat. Anehnya, tidak ada anak kecil yang bermain, tidak ada suara tangisan bayi, dan tidak ada orang tua yang tampak. Semua orang di kampung itu terlihat sebaya, seperti berada dalam rentang usia yang sama. Arman mencoba bertanya kepada beberapa penduduk yang ditemuinya di jalan. "Maaf, Pak, saya boleh tahu apakah di kampung ini ada sekolah atau tempat bermain untuk anak-anak?" tanya Arman pada seorang pria yang sedang duduk di depan rumahnya.
Pria itu tersenyum tipis. Anak, mereka sedang di rumah. Jawabnya singkat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jawaban yang sama juga ia dapatkan ketika bertanya kepada penduduk lainnya. Tak ada yang bisa menjelaskan di mana anak-anak berada. Dan lebih anehnya lagi, tak satu pun dari mereka tampak menggendong bayi atau menemani anak kecil bermain. Arman merasa bulu kuduknya meremang. Saat malam tiba, suasana di kampung semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara binatang malam. Hanya keheningan yang terasa semakin menekan. Arman mencoba tidur, tetapi matanya sulit terpejam. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Suara lirih itu terdengar seperti bisikan yang berulang-ulang. Arman menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar semakin jelas, seperti ada yang berbicara tepat di depan jendela kamarnya. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan mengintip keluar jendela. Di luar, bayangan-bayangan gelap tampak bergerak perlahan. Beberapa di antaranya berdiri diam di sudut-sudut rumah, sementara yang lain tampak berjalan tanpa arah. Arman menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, saat salah satu bayangan itu berbalik, Arman melihat wajahnya. Wajah itu tanpa mata, hanya lubang kosong menganga, dan kulitnya pucat seperti tak memiliki darah. Arman tersentak mundur dan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia segera merangkak kembali ke tempat tidur, berusaha mengatur napasnya yang memburu. Malam itu, Arman nyaris tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring sambil menatap langit-langit, memikirkan bagaimana cara keluar dari kampung ini. Ia mulai menyadari bahwa kampung ini bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia harus mencari tahu sebelum terlambat esok paginya. Saat matahari mulai menyingsing, Arman bertiket untuk mencari jawaban. Ia tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini tanpa mengetahui kebenarannya. Arman terbangun di tengah malam dengan perasaan tidak nyaman. Suara aneh yang berbisik-bisik dari luar rumah Pak Wiryo membuatnya merinding. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin yang berhembus melewati celah-celah rumah kayu di tepi semakin lama. Suara itu terdengar seperti orang-orang yang berbicara pelan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dengan hati-hati, Arman bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela. Saat ia mengintip keluar, bulu kuduknya langsung berdiri. Di tengah alun-alun kampung, para penduduk berkumpul dalam lingkaran besar. Mereka berdiri tegak dengan wajah kosong. Tidak ada ekspresi sama sekali. Tubuh mereka kaku, tetapi mereka bergerak secara serempak, seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pemandangan itu begitu aneh dan tidak masuk akal. Jantung Arman berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba mencari penjelasan logis atas apa yang ia lihat. Namun, ketakutannya semakin menjadi saat salah satu penduduk yang sebelumnya sangat ramah padanya, seorang pria paruh baya bernama Pak Darto, tiba-tiba berubah. Tubuhnya perlahan memanjang, lebih tinggi dari manusia biasa. Wajahnya yang sebelumnya bersahabat, kini menjadi pucat tanpa mata. Hanya rongga hitam yang menganga. Arman mundur dengan napas tersengal. Ia merasa kakinya lemas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, tubuh Pak Wiryo bergerak di tempat tidur. Arman menoleh dan melihat pria tua itu terbangun. Tetapi ekspresi wajahnya tetap tenang. Seolah-olah semua ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Pak Wiryo menatap Arman dengan tatapan penuh arti. Kau melihatnya bukan? Suara Pak Wiryo terdengar berat. Arman mengangguk, tak mampu berkata-kata. Kau harus tetap diam dan tidak menarik perhatian mereka. Lanjut Pak Wiryo. Mereka sedang melakukan ritualnya. Arman menelan ludah. Ritual apa? Tanyanya setengah berbisik. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jendela dengan sorot mata yang dalam. Kampung ini bukan tempat biasa, nak. Sudah seharusnya kau tidak berada di sini, Arman. Semakin bingung. Apa maksudnya? Pak Wiryo menoleh ke arahnya. Besok pagi, aku akan menjelaskan semuanya. Sekarang, kembalilah tidur dan jangan keluar dari rumah ini, apapun yang terjadi. Namun, Arman tidak bisa tidur. Ia tetap di sudut ruangan, berusaha memahami semua yang terjadi. Di luar, suara-suara aneh masih terdengar. Kadang terdengar seperti bisikan, kadang seperti seseorang menangis. Sesekali, langkah kaki berat terdengar menyusuri jalanan kampung, seakan ada sesuatu yang besar berjalan di antara rumah. Arman menutup matanya, mencoba mengatur napas.
Ia tahu bahwa kampung ini menyimpan misteri yang lebih dalam dari yang ia kira. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Malam terasa begitu panjang. Saat akhirnya suara-suara itu perlahan menghilang dan langit mulai menampakkan semburat jingga, Arman baru menyadari bahwa ia telah melalui sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar tersesat di tempat asing. Ia telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Dan yang lebih buruk, ia mulai menyadari bahwa kampung ini tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dengan jantung masih berdebar, ia menatap keluar jendela. Kampung itu kembali seperti semula tenang dan damai, seolah-olah tidak ada yang terjadi semalam. Tapi Arman tahu, semuanya belum berakhir. Arman duduk gelisah di dalam rumah Pak Wiryo. Bayangan ritual aneh yang baru saja dilihatnya masih terngiang di benaknya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan kampung ini, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Pak Wiryo duduk di depannya. Wajahnya terlihat lebih tua dan lelah dibanding sebelumnya. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Kau harus pergi sebelum fajar. Jika tidak, kau akan terjebak di sini selamanya." Arman menatapnya dengan mata membelalak. "Maksud Bapak?" Pak Wiryo menghela napas panjang. "Kampung ini bukan tempat yang seharusnya dikunjungi manusia seperti kamu. Ini bukan kampung biasa, Nak. Sudah banyak orang yang tersesat ke sini dan tidak pernah kembali." Darah Arman berdesir. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi Pak Wiryo segera melanjutkan. "Dengar baik-baik. Jika kau ingin keluar, berjalanlah lurus ke arah timur. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, apapun yang kau dengar, siapapun yang memanggil namamu, abaikan saja." Arman menelan ludah. "Tapi kenapa, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pak Wiryo menggeleng, seolah menahan sesuatu yang tidak ingin diungkapkan. "Tak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Aku hanya bisa memberimu petunjuk ini. Aku sudah terlalu lama di sini. Tapi kau masih punya kesempatan untuk pergi. Jangan sia-siakan." Arman terdiam. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami situasi yang terjadi. Namun, instingnya mengatakan bahwa ia harus mendengarkan Pak Wiryo. Saat ia hendak bersiap-siap pergi, tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu depan. Lalu, suara lain datang dari luar rumah. "Arman, kau mau kemana? Ini sudah larut malam. Lebih baik kau istirahat dulu." Arman mengenali suara itu. Itu suara salah satu penduduk kampung yang tadi menyambutnya dengan ramah. Namun, kali ini ada nada yang berbeda dalam suaranya, dingin dan menekan. Pak Wiryo segera berdiri dan memberi isyarat agar Arman tetap diam. Dengan suara berbisik, ia berkata, "Mereka tahu kau ingin pergi. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Mereka akan mencoba menipumu, membuatmu ragu, bahkan menakutimu. Kau harus tetap berjalan lurus dan jangan menoleh." Arman mengangguk dengan tegang. Ia menyiapkan diri, menarik napas dalam-dalam. Saat Pak Wiryo membuka pintu belakang, ia segera melangkah keluar. Langit masih gelap dan kabut tipis menyelimuti jalanan tanah di depan rumah. Arman melangkah dengan cepat menuju arah timur seperti yang diperintahkan. Namun, belum jauh berjalan, suara-suara mulai terdengar di sekelilingnya. "Arman, kau mau kemana? Pulanglah, tempatmu di sini." Suara itu terdengar lembut, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Ia mencoba mengabaikannya. Beberapa langkah kemudian, suara lain muncul. Kali ini lebih jelas. "Arman, ini ibumu, Nak. Jangan tinggalkan kami." Arman tertegun. Itu suara ibunya. Sangat jelas, seolah ibunya benar-benar berada di belakangnya. Dadanya sesak, pikirannya mulai goyah. "Arman, tolong aku." Suara itu berganti menjadi suara adiknya. Tangannya gemetar. Ia ingin menoleh, ingin memastikan apakah benar keluarganya ada di sana. Namun, kata-kata Pak Wiryo kembali terngiang dalam kepalanya. "Jangan percaya, jangan menoleh." Ia menggigit bibirnya dan melangkah lebih cepat. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya, meskipun udara terasa dingin. Lalu, tiba-tiba, suara jeritan melengking terdengar dari belakangnya. Suara yang begitu memilukan, seperti seseorang yang sedang tersiksa. Arman menutup telinganya, mencoba menahan diri agar tidak menoleh. Langkahnya semakin cepat. Kakinya berlari di atas tanah yang mulai terasa aneh, seperti lumpur yang menariknya ke bawah. Ia terus berlari, menahan keinginan untuk menengok ke belakang. Lalu, tiba-tiba, semuanya hening. Tidak ada suara lagi. Tidak ada bisikan. Tidak ada jeritan. Hanya keheningan yang mencekam.
Arman tetap melangkah, meskipun tubuhnya terasa lelah dan pikirannya kacau. Lalu, di kejauhan, ia melihat cahaya samar. Cahaya yang terlihat seperti mentari yang mulai terbit. Ia berlari menuju cahaya itu, berharap ini adalah jalan keluarnya. Saat ia semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara lirih di belakangnya. "Arman, tolong, aku di sini." Suaranya begitu lembut dan memohon. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, hanya suara seorang wanita yang terdengar lemah dan putus asa. Arman berhenti sejenak, tangannya mengepal, hatinya bimbang. Namun, ia menahan dirinya. Dengan kekuatan terakhirnya, ia melangkah ke arah cahaya dan akhirnya semua menjadi gelap. Ketika ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di kampung itu. Ia tergeletak di tanah, di pinggir jalan desa yang ia lewati sebelumnya seorang warga. Desa berdiri di sampingnya. "Nak, kamu tidak apa-apa. Kamu sudah hilang selama sebulan lebih. Kami mengira kau sudah tiada." Arman terkejut. Baginya, ia hanya merasa semalam berada di kampung itu, sadar bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Ia menghela napas panjang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kampung itu masih ada dan mungkin masih menginginkannya kembali. Arman mulai berjalan cepat mengikuti petunjuk Pak Wiryo. Rasa takut yang sejak tadi menguasai dirinya kini bercampur dengan keinginan kuat untuk keluar dari kampung yang penuh misteri ini. Kakinya melangkah mantap ke arah timur. Seperti yang type Pak Wiryo, langkahnya semakin cepat, seiring dengan desiran angin malam yang kian mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari balik kabut yang semakin tebal. Awalnya hanya bisikan lirih, tetapi semakin lama suara-suara itu semakin jelas. "Arman, pulanglah nak." Suara seorang wanita yang sangat dikenalnya, itu suara ibunya. Langkah Arman sedikit goyah, hatinya berdebar. Namun, ia teringat pesan Pak Wiryo. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, ia menguatkan hati dan terus melangkah. Suara ibunya semakin mendekat. Kali ini terdengar lebih mendesak dan menyedihkan. "Kamu mau meninggalkan ibu, nak? Ibu menunggumu di sini." Arman memejamkan mata sejenak, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu betul, ini bukan suara ibunya yang sebenarnya. Ini hanyalah jebakan, agar ia menoleh ke belakang dan terperangkap di kampung itu selamanya. Angin bertiup semakin kencang, membuat dedaunan kering berputar-putar di sekelilingnya. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari balik kabut, bergerak dengan cara yang tidak wajar. Mereka tidak berjalan, melainkan melayang perlahan dengan gerakan tersentak-sentak. Beberapa di antaranya tampak memiliki tangan yang panjang dan kurus dengan kuku hitam menjulur. Arman mempercepat langkahnya. Jantungnya berdetak cepat, hampir seperti akan meledak. Jeritan dan tangisan semakin keras di sekelilingnya, menciptakan simfoni menyeramkan yang menusuk telinga. Dari sudut matanya, ia bisa melihat sesuatu yang lebih mengerikan, sosok-sosok yang menyerupai penduduk kampung. Tetapi wajah mereka kosong tanpa mata, dan mulut mereka terbuka lebar seperti menganga. Tanpa henti, keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Napasnya terengah-engah, tetapi ia tidak berani berhenti. Semakin cepat ia berjalan, semakin banyak suara yang memanggilnya. Kali ini bukan hanya suara ibunya, tetapi juga suara ayah dan adik perempuannya. Mereka memohon dengan nada menyayat. Hati memintanya untuk kembali. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Langkahnya tiba-tiba terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarik kakinya ke belakang. Arman melirik ke bawah dan melihat bayangan hitam menjalar dari tanah. Membelit, kakinya seperti akar yang hidup. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat secercah cahaya. Harapan muncul dalam benaknya. Itu pasti ujung dari kampung ini. Dengan sekuat tenaga, ia menarik kakinya, merobek bayangan yang membelitnya, dan mulai berlari sekencang mungkin. Bayangan-bayangan hitam berusaha mengejarnya. Tangan-tangan kurus mereka menjulur, mencoba meraihnya. Namun, Arman tidak peduli. Ia hanya harus sampai ke cahaya itu. Semakin dekat ia ke cahaya, semakin banyak rintangan yang muncul. Suara bergema di seluruh penjuru. Angin kencang hampir membuatnya kehilangan keseimbangan, dan kabut tebal mengaburkan pandangannya. Namun, ia tetap berlari. Tiba-tiba, sesuatu berbisik tepat di telinganya. "Kamu tidak akan bisa pergi." Suara itu dingin, penuh kebencian, dan terasa begitu dekat,
seakan berasal dari seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Nalurinya ingin menoleh, tetapi ia menahan diri. Dengan sisa tenaga yang ada, Arman mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari lebih kencang. Cahaya di depannya semakin besar dan terang. Ia merasakan tubuhnya semakin ringan, seolah gravitasi. Di kampung ini mulai kehilangan daya cengkramnya, dan akhirnya dengan satu loncatan terakhir, ia melewati batas cahaya tersebut. Arman terjatuh ke tanah dengan tubuh bergetar hebat. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap sekeliling. Tidak ada lagi kabut, tidak ada suara-suara aneh. Ia kini berada di pinggir jalan setapak, dikelilingi oleh pepohonan lebat. Di kejauhan, samar-samar ia bisa melihat cahaya. Dari sebuah desa, ia berhasil keluar. Namun, di balik kelegaan itu, ia masih bisa merasakan sesuatu. Seolah ada mata-mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan hutan, menunggu kesempatan untuk menariknya kembali. Arman membuka matanya perlahan. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa berat, dan ada rasa nyeri di seluruh tubuhnya. Ia merasakan tanah lembab di bawah tubuhnya, dan samar-samar mendengar suara seseorang memanggilnya. "Mas, bangun!" "Mas, kamu kenapa?" "Bisa, di sini." Seorang pria tua dengan wajah penuh garis usia berdiri di dekatnya. Arman mencoba mengumpulkan kesadarannya. Sekelilingnya adalah jalanan tanah dengan pepohonan rindang, seolah ia berada di pinggir hutan. Tidak ada jejak kampung yang baru saja ia tinggalkan. Tidak ada penduduk aneh. Tidak ada Pak Wiryo. Ia merasa seperti baru saja mengalami mimpi buruk yang begitu nyata. "Di mana?" "Saya," Arman bertanya dengan suara parau. Pria tua itu membantu Arman duduk. "Kamu ada di pinggir desa kami. Oranger sudah mencari kamu selama sebulan ini." Arman membelalakan mata. "Apa? Tidak mungkin. Saya baru semalam di sana." "Sebulan, Mas. Keluargamu sudah putus asa mencarimu. Bahkan, polisi juga sudah menyerah. Tapi saya yakin kamu belum mati. Saya coba cari di sekitar hutan ini setiap hari. Alhamdulillah, kamu masih hidup." Arman menggigit bibirnya. Tidak mungkin. Baginya, perjalanannya ke kampung itu hanya berlangsung semalam, tidak lebih. Tapi kata-kata pria tua ini begitu meyakinkan. Ia menelan ludah, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kampung itu, Arman berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. "Kampung apa, Mas?" tanya pria tua itu. Arman menatapnya dengan mata yang masih dipenuhi kebingungan. "Kampung tempat saya menginap semalam. Di sana ada Pak Wiryo, ada penduduk yang baik. Tapi aneh, sangat aneh." Pria tua itu menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Mas, di sekitar hutan ini tidak ada kampung seperti itu. Yang ada cuma hutan belantara. Kalau ada orang yang masuk ke sana dan tidak bisa keluar, biasanya dia tidak pernah kembali lagi. Tapi kamu selamat. Syukurlah." Arman merasa jantungnya berdetak kencang. "Tidak mungkin, saya jelas ingat tinggal di sana, makan di sana, berbicara dengan orang-orangnya. Saya melihat mereka. Ia menunduk, merasa tubuhnya bergetar hebat. Saya hampir tidak bisa keluar." Pria tua itu menepuk bahunya dengan lembut. "Yang penting sekarang Mas sudah kembali. Kita harus segera pulang ke desa. Mas pasti sudah menunggu." Arman masih terdiam. Pikirannya berputar-putar. Namun, ia mengangguk dan membiarkan pria tua itu membantunya berdiri. Langkah kakinya masih terasa berat saat berjalan menuju desa. Ia terus memikirkan semua yang telah ia alami, mencoba memilah mana yang nyata dan mana yang tidak. Sesampainya di desa, Arman melihat orang-orang berkerumun di depan rumahnya. Ibunya, yang terlihat jauh lebih kurus dan lelah, langsung berlari menghampirinya begitu melihatnya. "Arman!" "Ya Allah, Nak, kamu di mana saja?" Ibunya menangis dan memeluknya erat. Arman membalas pelukan itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasakan tubuh ibunya yang gemetar dan tangisnya yang tertahan. Ayahnya pun menyusul, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kami kira kamu sudah tidak ada, Nak," kata ayahnya dengan suara bergetar. Arman menggeleng pelan. "Saya juga tidak tahu. Ya, saya merasa hanya semalam hilang, tapi ternyata sudah sebulan." Orang-orang desa ikut bersyukur atas kembalinya Arman. Namun, beberapa dari mereka saling berbisik, bertanya-tanya kemana sebenarnya Arman menghilang selama ini. Ada yang mengatakan ia mungkin tersesat di hutan dan kehilangan ingatan. Ada juga yang menduga sesuatu yang lebih mistis. Setelah suasana sedikit tenang, Arman duduk di ruang tengah bersama keluarganya. Ibunya masih menggenggam tangannya erat, seolah takut ia akan menghilang lagi. "Ceritakan semuanya, Nak.
pinta ayahnya dengan nada lembut tapi tegas. Arman menghela napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan perjalanannya. Bagaimana ia tersesat dan menemukan kampung yang tidak ada di Peter. Ia menceritakan tentang penduduk yang aneh, makanan yang tidak pernah membuatnya lapar, dan bagaimana ia selalu kembali ke tempat yang sama setiap kali mencoba keluar. Ia juga menceritakan tentang ritual aneh di tengah malam, perubahan mengerikan yang ia lihat, dan peringatan Pak Wiryo untuk tidak menoleh ke belakang saat ia sampai pada bagian di mana ia akhirnya berhasil keluar. Ibunya menggenggam tangannya semakin erat. Ya Allah, Nak, itu bukan kampung biasa. Ayahnya mengangguk setuju. Aku pernah dengar cerita orang tua dulu tentang kampung seperti itu. Kampung gaib, biasanya mereka menyesatkan manusia dan mengambil mereka selamanya. Kamu beruntung bisa keluar. Arman menelan ludah. Jadi, kampung itu memang bukan dunia manusia. Lalu, kenapa saya bisa kembali? Tanyanya. Ayahnya menatapnya dalam-dalam. Mungkin karena kamu tidak melanggar aturan yang diberikan Pak Wiryo. Jika kamu menoleh, kamu mungkin sudah tidak ada di sini sekarang. Ibunya bergidik ngeri. Alhamdulillah, kamu masih selamat, Nak. Jangan pernah lewat jalan itu lagi. Jangan pernah mendekati hutan itu lagi. Arman mengangguk. Saya tidak akan pernah kembali ke sana. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih dihantui oleh ingatan tentang kampung itu. Ia masih bisa mendengar suara-suara samar yang memanggil namanya, meskipun ia tahu itu hanya ada di kepalanya. Atau, apakah benar hanya ada di kepalanya? Malam itu, saat ia hendak tidur, suara lirih terdengar dari luar jendela. Arman, Arman, kembali. Ia langsung merapatkan selimutnya, menutup telinganya rapat-rapat. Ia tidak mau mendengar. Ia tidak mau kembali. Ia hanya ingin melupakan semuanya. Namun, satu hal yang ia tahu dengan pasti, kampung itu masih ada. Dan kampung itu masih menginginkannya kembali. Arman masih belum bisa percaya bahwa dirinya telah menghilang selama lebih dari 1 bulan. Keluarganya menyambutnya dengan tangisan haru, sementara beberapa tetangga mengerumuni rumahnya, penasaran dengan kisahnya. Namun, Arman memilih untuk diam. Ia sendiri masih sulit memahami apa yang telah terjadi. Baginya, pengalaman di kampung aneh itu hanya berlangsung semalam. Seminggu berlalu, tetapi ingatan tentang kampung gaib itu terus menghantui pikirannya. Ia mulai mencari informasi mengenai desa yang ia singgahi, bertanya kepada orang-orang tua di desanya, bahkan mencari catatan sejarah tentang daerah yang pernah menjadi tempat ia tersesat. Namun, tidak ada yang tahu tentang kampung itu. Salah, seorang tetua desa, Mbah Karyo, akhirnya bercerita tentang sebuah mitos lama. Dulu, orang-orang sering membicarakan kampung gaib yang menyesatkan pelancong. Konon, kampung itu dihuni oleh mereka yang sudah lama meninggal, tetapi tak bisa pergi ke alam selanjutnya. Mereka hidup dalam dunia yang berbeda, bisa menyeret manusia biasa jika tidak hati-hati. Arman terdiam mendengar cerita itu. Bah, kalau memang ada yang pernah ke sana, apa ada yang berhasil kembali seperti saya? Tanyanya. Mbah Karyo menggeleng pelan. Kamu orang pertama yang saya tahu bisa kembali dengan selamat. Biasanya, orang yang hilang di kampung itu tak pernah kembali. Atau jika kembali pun, mereka sudah bukan diri mereka yang dulu lagi. Jawaban itu membuat bulu kuduk Arman meremang. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia harus memastikan kebenarannya. Tanpa memberitahu siapapun, Arman memutuskan kembali ke tempat di mana ia terakhir kali melihat kampung itu. Dengan membawa senter dan beberapa perbekalan, ia pergi ke hutan di sekitar lokasi tersebut sebelum matahari terbenam. Ia berharap bisa menemukan jejak kampung itu dan membuktikan apakah semua yang ia alami benar adanya atau hanya halusinasi. Namun, saat ia tiba di lokasi yang ia ingat sebagai pintu masuk kampung, yang ia temui hanya hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Tidak ada tanda-tanda perkampungan. Jalan yang dulu ia lalui sekarang hanyalah semak-semak yang tidak pernah diinjak manusia. Arman berjalan lebih dalam, mencoba mencari petunjuk. Ia melangkah dengan hati-hati, memperhatikan sekelilingnya. Namun, semakin lama, ia justru merasa semakin tersesat. Langit mulai gelap, dan angin dingin berhembus di antara pepohonan. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Suara bisikan samar yang memanggil namanya. Arman. Ia tersentak dan menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Arman, pulanglah. Suara itu semakin jelas. Arman merasa jantungnya berdegup kencang. Kakinya gemetar, tetapi ia mencoba tetap tenang.
Ia tahu, ia tidak boleh terburu-buru panik. Lalu, dari balik pepohonan, samar-samar ia melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan. Bayangan itu tampak seperti seseorang yang dikenalnya Pak Wiryo. Arman menelan ludah. Pak Wiryo, bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan-lahan melangkah mendekat. Wajahnya masih samar dalam kegelapan, tetapi posturnya sangat mirip dengan pria tua yang pernah menolongnya di kampung gaib. Arman mundur selangkah. "Siapa kamu?" Tiba-tiba, suara bisikan berubah menjadi jeritan melengking. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berjatuhan dan ranting-ranting bergoyang liar. Arman merasa tubuhnya kaku, seolah sesuatu menahannya di tempat. Bayangan itu semakin dekat, dan ketika cahaya senter menyentuh wajahnya, Arman menahan napas. Wajah itu bukan wajah manusia. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti lilin, dan mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Arman segera berlari sekuat tenaga, menembus semak-semak dan pepohonan, tanpa memedulikan ranting yang menggores lengannya. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Suara jeritan masih terdengar, seakan menggema di seluruh hutan. Setelah berlari tanpa henti, Arman akhirnya keluar dari hutan. Ia terjatuh di tanah, napasnya tersengal-sengal. Ketika ia menoleh ke belakang, yang terlihat hanyalah pepohonan yang diam dalam kegelapan. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Arman segera pulang ke rumahnya. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berusaha mencari kampung gaib tersebut. Ia yakin satu hal, kampung itu masih ada, masih mengawasinya, dan mungkin suatu hari akan mencoba menariknya kembali ke dalam dunia mereka. Namun, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke tempat itu.